Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fazkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Shadaqallahul azim. Puji syukur atas karya Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah, serta salawat bering salam mari kita aturkan kepada Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa dimanapun berada, sebagaimana yang saya bacakan tadi, Al-Baqarah ayat 152, bahwasanya Allah menyuruh kita untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah akan ingat pula kepada kita. Bersyukurlah dan janganlah kamu ingkar. Yang Ustaz ingin garis bawahi bahwasanya selalu mengingat Allah atau sering kita sebut dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kita ketahui sendiri bahwasanya zikir berasal dari kata zakara yaskuru, zikr, yang artinya menyebut atau mengingat. Atau secara luasnya, zikir merupakan ungkapan lisan kita dan juga hati kita untuk selalu menyebut, mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan-ungkapan yang mulia, supaya kita mencapai yang namanya ma'rifatullah, lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Syekh Abu Ali Ad-Daq mengatakan bahwasanya zikir merupakan pilar utama di dalam jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Zikir merupakan dasar dari tarekat itu sendiri. Hanya bisa mencapai Allah Subhanahu wa taala dengan cara berzikir terus-menerus, sebagaimana Allah perintahkan waskurisma rabbika bukratan wa asila. Berzikir atau mengingat Allah dari pagi dan juga petang. Dan juga di ayat Al-Ahzab ayat 41, ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Dalam landasan dua firman Allah tadi. Jadi apa alasan kita untuk tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Ustaz juga mengutip konsep berzikir dari Imam Al-Maraghi, yang mana beliau mengatakan bahwasanya berzikir adalah mengingat Allah dan menjauhi pekerjaan yang buruk. Karena kegembiraan zikir lebih tinggi daripada berdoa di dalam keheningan. Sebagaimana Allah akan memberikan cahaya-cahaya kepada hati yang bergetar, kepada lidah yang bergetar karena mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi wa tatma'innul qulub. Yang mana artinya orang-orang mukmin ialah orang-orang yang tetap hatinya ingat kepada Allah. Ketahuilah bahwa ingat kepada Allah itu meneguhkan ketetapan di dalam hati. Kalau saya analogikan bahwasanya berzikir ibaratkan botol itu adalah hati, maka berzikir merupakan sesuatu hal yang membersihkan botol tersebut. Tapi apabila botol tersebut dalam keadaan kotor diisi oleh air yang bersih, maka air yang dalam botol pun juga ikut kotor. Maka daripada itulah air itu tidak bermanfaat bagi kita. Maka daripada itulah zikir juga merupakan cara untuk mensucikan hati kita dari segala bentuk penyakit hati, iri, dengki dan sebagainya. Maka daripada itulah mari kita bersihkan hati kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kebaikan-kebaikan atau air yang bersih tadi bisa dengan mudah masuk sehingga bisa bermanfaat bagi orang-orang sekitarnya. Ya, demikian
yang Ustaz bisa sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi amal jariah bagi kita semua, dan semoga kita menjadi orang-orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dan mencapai ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.